Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sebelumnya kita sudah membahas identifikasi motor bakar bensin, kemudian ada karburator, kemudian ada sistem pengapian. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas tentang sistem pengapian tapi yang lebih modern lagi, di atasnya lagi ya. Nah, mungkin konsepnya masih sama seperti sistem pengapian konvensional, hanya ada beberapa komponen yang berbeda, begitupun dengan mekanismenya. Nah, apakah itu? Nah, kita akan bahas terkait dengan distributor list ignition, yang biasa kita kenal itu DLI ya, singkatannya DLI. Nah, oke. Nah, teman-teman semua, DLI ini sebetulnya hampir sama dengan sistem pengapian konvensional yang menggunakan distributor ya. Cuma bedanya memang kalau sistem pengapian yang DLI ini tidak menggunakan distributor ataupun platina seperti itu. Jadi dia menggunakan yang namanya pack coil ataupun ignition coil. Nah, ini pack. Nah, perbedaannya adalah sebetulnya pada sistem DLI ini tidak menggunakan distributor ataupun platina. Nah, di sini. Jadi sistem DLI ini tidak menggunakan ini distributor dan platina. Coba kita lihat. Nah, jadi ini yang membedakan antara sistem pengapian konvensional dan yang otomatis yang menggunakan CPU. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke yang DLI. Nah, untuk yang di DLI ini yang sebagai pengganti platina dan distributor itu adalah coil pack ini. Jadi, walaupun di distributor ini satu platina, satu distributor itu untuk melayani 4 busi, tapi beda kalau di DLI ini satu busi memiliki coil pack ini satu-satu. Jadi satu silinder itu memiliki satu. Nah, untuk keuntungannya sendiri tentunya kita sudah bisa menangkap ya, bahwa keuntungan dari sistem DLI ini yang pertama menggunakan CPU, dalam artian lebih tepatnya menggunakan ECU ya. Nah, sehingga ini akan mengurangi kerja mekanis, sehingga untuk tingkat keefisien dalam pengapiannya akan lebih efisien seperti itu. Kemudian selanjutnya juga dari segi pengapian dan juga dari segi keuntungan akan memberikan kenyamanan yang lebih kepada kendaraan kita, sebab yaitu dengan sistem yang otomatis dan tanpa dengan keterlibatan mekanis yang tinggi, ini semua langsung diatur oleh ECU ini. Tapi memang kerugiannya ada juga, yang dimana kerugiannya adalah sistemnya terlalu rumit gitu kan. Jika dibandingkan dengan pengapian konvensional, sistem DLI ini lebih rumit dari segi komponen-komponennya pun. Dan selain itu, walaupun jarang terkena, istilahnya adalah keuntungannya tadi kan adalah ini jarang sekali mendapatkan istilahnya kesalahan ataupun ketidaksesuaian. Tapi sekalinya memang sakit dan kena serangan, ini harus di-scan itu, dan itu biayanya juga mayoritas mahal seperti itu. Nah, untuk mekanisme kerjanya di sini sama sebetulnya kayak seperti konvensional. Jadi ketika kita sudah memutar kunci kontak on, maka arus dari baterai itu akan masuk ke ECU, relay, dan ignition. Jadi semua arus itu sudah terkumpul di sini. Kemudian setelah itu ketika kendaraan kita berjalan, selanjutnya adalah sensor-sensor yang ada pada sistem DLI ini akan langsung berfungsi. Nah, kita akan bahas komponen-komponennya sampai sini. Nah, komponen-komponennya yang pertama tentunya ada ECU ya. Komponennya ECU. Terus yang kedua ada juga komponen sensor ya, yaitu yang namanya CPS. CPS itu adalah crankshaft position sensor. Jadi ini fungsinya untuk istilahnya mendeteksi putaran mesin ya, untuk mendeteksi putaran mesinnya. Kemudian ada lagi CMS lebih tepatnya adalah crankshaft position sensor. Jadi itu untuk mendeteksi posisi TMA dari silinder ataupun piston. Nah, jadi ketika dua sensor ini sudah membaca data, kemudian akan dikumpulkan di ECU. Data dari putaran mesinnya apakah putaran berapa, kemudian nanti dari silinder ataupun pistonnya juga posisi TMA dari setiap silinder akan dikumpulkan di data itu. Kemudian masuk ke ECU.
Nah, ECU ini akan mengambil data dan mengolah data kapan timing yang pas untuk membersihkan bunga api, sehingga data ini akan dikirimkan ke ignition pack ini, coil pack ini, sehingga ketika coil pack yang primernya itu terputus, sehingga yang sekunder itu akan dibangkitkan, sehingga akan memunculkan bunga api pada busi di sini seperti itu. Jadi secara singkat memang konsepnya sama seperti sistem pengapian konvensional, yang membedakan adalah pada ignition coil yang coil packnya seperti itu, yang dimana ini melayani untuk satu silinder itu ada satu coil pack. Beda halnya dengan yang distributor itu adalah satu platina, satu distributor itu melayani 4 busi ataupun 4 silinder seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, itu pembahasan terkait dengan sistem pengapian distributor with ignition ataupun DLI seperti itu. Jadi cara mekanisme sama ya, jangan pusing-pusing teman-teman. Yang membedakan memang ini menggunakan semua elektronik dalam artian ECU gitu ya, jadi lebih ke komputer seperti itu, tapi ini untuk memudahkan kita semua. Jadi jangan bingung-bingung, secara konsep sama seperti itu. Jadi mohon dipelajari lagi supaya lebih mendalam terkait perbedaan dari sistem konvensional dan yang baru seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.